revisi dari atau masukan dari Putri Ayu bagaimana 70% itu turun ke 50%, ya kan? Sebenarnya ini aja kita capek-capek sidang ini supaya melihat sebenarnya perusahaan ini, ya. Sebenarnya setuju nggak dengan 70% yang Anda buat itu? Dan gimana Anda membuktikannya? Setuju? Di situ yang dengan situ ada yang dari kita, orang Putri dan Pak Aris selaku finance. Bahkan Pak Aris pun ada menyatakan, waktu saya cerita sama Pak Aris, Pak ini Topa belum nyampe juga tanda tangannya. Ya, pokoknya dalam boleh izin yang saya bukakan handphone saya boleh. Ya boleh buka. Izin yang saya bukakan handphone saya. Mengirim tanggal 70%, mengirim tanggal 70%. Saya konfirmasi karena memang ada SOP di kantor kita. Saya tanyakan yang ada tentang Pak Surya dong Pak. Si Pak Topa minta, dia tidak percaya ada arahan dari Bapak begitu. Yang nggak ada, apa yang pusing? Saya jawab. Kan itu hanya statement pas kita di lapas. Kalau nggak percaya ya suruh tanya ke Pak Surya. Ada yang benar. Izin saya dibuka ke depan. Maju. Dia nggak percaya ada arahan dari Bapak. Ya nggak ada. Apa yang pusing? Kan itu hanya statement pas kita di lapas. Kalau nggak percaya ya suruh tanya ke Bapak SD aja. Saya kira seperti mana tadi? Itu jawaban Ada dari jelas semua itu memang dari orang. 70%. Saya nggak pernah pasien. Itu Aris mengkonfirmasi bahwa memang 70% itu adalah angka yang bukan dari awan-awan itu ya, artinya dari saudara atau juga bukan, tapi dari Surya Darmadi. Benar. Ada lagi kan? Coba ditunjukkan nih kepada majelis juga yang cek dengan Putri Ayu 70% menjadi 50%. Nah, yang disetujui. Ini kan kemarin 70% ini seakan-akan orang pada nggak ada yang tahu semua ini 70%. Asalnya dari mana? Ternyata sudah dibahas. Jadi waktu itu Pak Surya minta deadline, dia harus mau berapa 70% baru kamu setuju. Ya, Itu aja. Saya ngirim draft surat pada tanggal 22 Desember, surat keberatan hutang kepada PT JAS. Malam Ibu Putri Ayu, maaf mengganggu, sesuai arahan direksi untuk mengirimkan surat kepada PT Tajar terlampir. Bu Putri Ayu respon, masukan dari saya atas surat ini ada pada poin 4. Poin yang dimaksud Pak SD ini sudah Darmadi. Sepertinya adalah guru, jika sampai dengan tanggal sekian kami tidak menerima jawaban atau keputusan diterima denda 70% dari pokok, artinya tidak ada itikat baik dari PT Tajar untuk menyelesaikan perkara secara damai. Maka denda yang akan kami bayarkan kembali lagi ke pengajuan awal sebesarnya 50% dari pokok. Jadi diberi deadline. Nah, itu kembali. Jadi kembali ya dari dua chat yang bukan buat ini ya, bukan Anda yang nulis ya. Terkonfirmasi sebenarnya 70% ini bukan barang dari mana-mana gitu ya. Bahwa memang itu juga menjadi sebuah sikap yang terbukti bahwa proposal berikutnya adalah 50%. benar. 50% ini tidak bertolak belakang ini, berkontradiktif. Tadi saya lihat sudah agak geli gitu ya, melihat perusahaan Anda ini bikin proposal ya di 350 juta, barang itu 1,8, nawarnya kan gila-gila aja nih Pak. Ini proposal berikutnya malah turun
lebih parah lagi. Anda nggak memberikan masukan itu kepada manajemen? Saya pribadi saya nggak pernah ngasih angka, cuma saya sampaikan izin bapak itu saya masih ingat banget, izin bapak izin ibu kalau dia 70% nanti turun 50% mereka pasti nolak. Itu berdasarkan pengalaman saya bilang itu baru negosiasi. Ya udah yuk itu ikut ke arahan dari Presiden Duta Palma itu yang disampaikan sama Putri, karena semua itu perintah owner. Iya, semua berita owner ya. Nah kemudian dari 50 nih, saya mau tahu ya saudara terdakwa ya, itu perjalanan menjadi 100% itu Anda tahu nggak? Sehingga disepakati. Karena kan kalau saya lihat dari angka kalian ini kan jelas nih 70%, 50%, naik 100%. Berdamai di sini. Kalau angkanya Tazam itu gimana? 1,8 kan tadi sudah disebut sebagai angka awal mereka. Iya. Nah itu perjalanan gimana? Perjalanan itu pada saat saya RK saya sampaikan ditolak 50% tadi. Ditolak 50% tadi masih ada cairan Ibu Putri Ayu. Ibu Putri Ayu menyampaikan berapa angka yang diminta oleh PT Tajar. Maunya berapa? Saya tidak pernah kasih angka sama sekali. Semua angka itu dari owner. Ada ceknya izin kemudian saya boleh kasih tahu kemudian 100% itu. Terjawab semua. ini masih dalam grup WhatsApp tadi yang PKPU. Luis pernah bilang Fajar minta tambah 70%, minta berapa? Info terakhir saya bahas. Info terakhir bahwasanya suruh naikin dendanya Bu, saya nggak berani memutuskan, makanya saya sampaikan ke Mas Surya. Kalau bergerak dari direksi naik maka saya akan sampaikan Bu. Jadi saya sama sekali saya tidak pernah ngasih angka. Saya nggak pernah. Ini masalah negosiasi. Tanya minta naiknya berapa? Baik Bu, nanti akan saya tanyakan dan saya update Bu. Oke. Iya, enggak maksud saya bagaimana sih PT Tajar itu atau saya gambarkan ilustrasikan itu pernah turunnya gimana ya? 1,8 kan angka awal mereka, damainya kan di 500 juta. Berarti kan ada pengurangan sekitar 1,3 miliar itu langsung drastis ke 100% denda, atau dia turun dulu misalnya dari 1,8, 1,5, 1,2 atau gimana? Pada saat RK itu lumayan sengit perdebatannya. Pada saat bilang ini melebihi dari rentenir, saya murni bilang rapat. Saya sampaikan jelas ini nggak pantas untuk dendanya setinggi ini. Sementara tagihan pokok cuma 500 juta. Kuasa hukum PT Tajar bersedia turun, tapi kita harus naik. Mereka turun 50% dari 1,8 itu 19 juta. Oke, Mereka itu jawab. banyak mereka berarti ya. Iya. Negosiasi terjadi ya. Negosiasi terjadi. 1,8 bagi 2 berapa? 19 juta mereka. Ya, terus Saya sampaikan, saya nggak bisa putuskan, saya akan bawa angka ini ke manajemen. Saya akan bawa ke manajemen. Kemudian info yang terakhir itu, ya udah samakan aja sama yang JSB. JSB ini saya tersebut yang sudah saya damaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada proses PKPU, sehingga disamakan 100% itu. Saya sampaikan sama manajemen, sama Pak Surya semua segala macam, saya akan bawa angka ini ke pengadilan. Gitu. Saya sampaikan 100% itu sebenarnya belum disetujui sama kuasa hukum PT Tajar. Belum disetujui sama kuasa hukum PT Tajar itu terakhir di tanggal 15 Januari. Itu kita masih berdebat dan saya biar namanya masih berdebat. Kemudian saya pulang dari Medan ke Jakarta, saya langsung menyampaikan surat permohonan resign. Dari saya mengajukan surat permohonan resign itu dari sekitar sebelum tanggal 20-an, karena satu bulannya tanggal 19 resign, tanggal 19 saya ngajukan resign. Satu bulannya untuk tanggal 19 Februari. Semenjak saya ngajukan resign, saya sudah mempunyai perkara. Jadi membayar 100% itu pun saya tidak mengetahui. jadi Anda tidak mengetahui proses dari 900 jutanya dia. Ya, Sehingga mereka sepakat di 500 juta denda. sudah ada bahas 100%, tapi saya cuma menyampaikan ke kuasa hukum Tajar sudah belum ada. Tidak tahu gitu. Iya, belum di. Belum ya. Belum dia saya dari saya. Ya. Jadi proses ini memang berjalan seperti itu ya. Saudara saksi tadi menyatakan bahwa menangani ada
perkara. Khusus PKPU. Apa? Khusus masuk PKPU. Ya, PKPU ya. Iya. Yang mau masuk PKPU. Ada 6 somasi. Iya, yang mau didaftarkan. 6 somasi itu maksudnya 6 PT. 6 PT. 6 PT dari grup Darmex ya. Iya benar, dari grup utama. Dari grup utama yang diserang atau disomasi untuk dilakukan pembayaran. Benar. Dengan ancaman PKPU. Ya, dengan tertera di somasi. Somasi ya. Ya, 6 PT dari Duta Palma itu ada semua kuasanya. Benar. Itu apa yang terjadi dengan 6 somasi? Saya sampaikan ya, kita bertindak baik. Lu jangan ngajuin PKPU, kita jelaskan dulu PKPU yang ada. Itu jelas saya sampaikan. Dibayar nggak? Dibayar. Bagaimana proses pembayaran? 100% semuanya. Apa yang 100%? Pokok sama denda. Pokok 100% ditambah denda 100% dari pokok gitu. Benar. Berarti ini pola yang sama yang terjadi di PT Johan. Iya benar. Penawarannya, makanya tadi salah satu pertimbangannya itu ya. Iya. Berapa nilainya ini? 6 PT. Seingat saya karena memang saya selalu bersama finance, saya selalu ajak finance untuk negosiasi ini. Untuk ke-12 PT itu 27 miliar something untuk tagihan denda beserta pokok. Tapi dengan pembayaran 12M itu yang 100%. Ya seharusnya kalau di matematika mereka untung banget. Oke, jadi 12 miliar 12 miliar. dibayarkan yang seharusnya 27 miliar. Iya, Berarti prestasi Anda membutuhkan perusahaan 15 miliar. seharusnya. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau misalnya yang di Jakarta, bagaimana penyelesaiannya? Kata dia ada satu perusahaan. Berarti ini udah ada 6 perusahaan yang Anda selamatkan dari PKPU ya. Iya. Proses PKPU bahkan dinegosiasikan berhasil dendanya yang seharusnya berapa jadi diuntungkan 15 miliar ya. Kemudian yang di Jakarta bagaimana? Nama PT-nya kalau nggak saya CSP itu Cerita Subur. Cerita Subur. Kembali lagi pada saat proses PKPU itu saya langsung handle. Kenapa saya langsung handle? Karena pada saat itu saya sudah diangkat jadi PT ilegal. Saya sampaikan ke manajemen ini benar nggak utang kita? Saya cukup sederhana karena untuk membuktikan PKPU itu harus utang sederhana. Benar itu utang kita. Tetap komponen itu PT Tajam Guna Mandiri pupuk. Kalau nggak salah saya ingat saya itu pupuknya jenisnya dolomit, saya masih ingat. Utangnya 220 juta, diajukan PKPU beserta kreditur lain di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya sampaikan ke ketua manajemen, cara terbaik untuk menyelesaikan ini sebelum kabur PKPU kita bayar karena nanti kalau sudah kabur PKPU kita akan mengalami 3 kerugian besar. Yang pertama kita harus membayar kewajiban kita karena itu memang utang kita, pokok dan denda. Yang kedua kita akan kembali lagi membayar biaya operasional pengurus. Dan ketiga kita harus akan membayar tuh fee pengurus. Saya berkali-kali sampaikan karena hal yang paling diderita oleh PKPU itu sebenarnya di itu. Saya belum tahu itu. Karena ini memang perusahaannya punya duit bukan sudah punya duit. Dibayar ya? Dibayar. Berapa dibayar? Itu semua angka dari manajemen 100%. 100%. Jadi sesuai nilai gugatan. Sesuai. Enggak, di gugatan itu bahkan lebih. Berapa? 220 tagihan itu sekitar 600 lebih. Untuk dia denda. Nama saya 800 saya lupa. Pokoknya tagihan 1M. Tagihan 1M. Iya, kita bayar cuma 400 juta. 400 juta. Itu dibayar dengan kesepakatan mereka mencabut Cabut gugatan, cabut permohonan. Berarti itu udah diuntungkan lagi ya perusahaannya dengan tindakan saudara ya. Iya. Kemudian yang di Medan ini ada 5 perkara tadi. Ini sorry, saya balik lagi dikit. Yang di Jakarta ini semua kebun kelapa sawit perusahaannya. Iya. Semua kebun. Itu yang di Kalimantan benar. Kalau yang 6 yang baru tahap somasi sampai selesaikan itu berapa hektar gitu kira-kira? Kalau untuk luas mungkin saya nggak update yang pasti. Ada sebagian yang upgrade yang perusahaan yang pengelola. Oke, jadi ini ada pemilik kebun sama Pengelola PKS ya? Iya benar itu PKS. Pabrik kelapa sawit ya. Nah, kalau yang di Medan ini tiga-tiganya yang kabur kebun semua nih ya, termasuk Johan. Johan dan PKS.
Oh, Johan kebun dan PKS. Ah, Johan ini ada kebun dan kelapa sawit ya. Nah, kalau yang ditolak ini bagaimana penyelesaian? Ada dua yang tetap dibayarkan. dibayar juga. Dibayarkan dengan mekanisme pokoknya. Karena setelah ditolak mereka somasi lagi dengan kreditur lain. Aha. Kembali saya sampaikan, ini benar-benar memang mau di PKPU. Ya. Saya sampaikan jelas sama manajemen. Ini lawan sama semua. Azar Sama semua, lawannya sama semua. Oh, lawannya satu ini. Sebenarnya dalamnya itu ya antara tidak mau bayar sama tidak mampu bayar itu sudah tipis. Ya. Beliau itu ya tidak mau bayar sebenarnya, makanya di PKPU semuanya. Karena sesuai tadi yang saya sampaikan, kita nggak punya dokumen. Begitu pada saat proses verifikasi dokumen, saya minta dokumen sama pengurus. Saya bawa ini ada denda 1 menit per hari. Siapa yang tanda tangan? Ada ini. Yang tanda tangan itu tetap karyawan di lapangan. Saya suruh lapor. Oke. Berarti ini dua juga Anda selesaikan. Jadi ada catatan saya ini ada 9 yang Anda berhasil selamatkan perusahaan Surya Dharma ini. 9. Ya, 9 perusahaan tidak jadi terjatuh PKPU, diselesaikan pada tahap somasi ada 6, diselesaikan pada saat tahap permohonan ada 3 ya. Ya, Jadi total ya 9. sebenarnya 12 kalau mereka mau nurut tidak lagi PKPU. Tapi kan saya dari riset itu. Iya, 9 Anda sudah selesaikan, 3 jatuh PKPU. Benar. Nah, yang 3 ini saya mau tanya juga ya. Ada Johan Sentosa, ada PT Eluan, ada PT Mekar Alam Lestari. Mal. Apakah mekanisme pembahasan proposal di 2 PT yang lainnya ini juga sama? Sama semua. Hah? Sama semua. Yang benar. Proposal untuk Eluan itu saudara kan juga jadi kuasa hukum kan? Di awal Ya, sempat membuat proposal untuk PT Eluan. sempat. Berapa denda untuk Tazan? Itu di awal saya lupa deh kalau kita lihat pokoknya berapa. Tapi tetap 70%. 70% dari Nilai pokok. nilai pokok. Iya. Oh, ini memang pola yang sudah terjadi dong. Nggak di proposal Eluan ini ada tanda tangan direkturnya? Ada. Ada ya? Ada. Karena itu waktunya berbeda, makanya ada. Ada semua itu. Iya, ini kan seperti pola sebenarnya ya. Artinya perusahaannya masih program sudah berbadi, sama-sama juga di proses apa namanya. Ini yang saya bilang tadi, perkara ini intinya bagaimana ada tak sebenarnya perusahaan ini tahu gitu 70% ini terlepas itu tanda tangan ada bagi siapapun yang tanda tangan gitu. Ada. Ya, Mekarsari 70% juga. Anda bisa buktikan nanti ya di dalam redo ya. Ada bisa. Nanti kita cari dokumennya. Ini barang baru juga penting ini. Nah, kemudian Anda tahu nggak bahwa Surya Dharma atau PT-PT ini itu membuat laporan polisi di PT Johan, udah pasti ya kasus kita ya. Di PT Eluan, Hampir semua ini dilaporkan Pak. nah di PT Eluan ada laporan polisi, Ada. Ke kurator. ke kuratornya. Iya, saya juga dilaporkan. Bapak juga dilaporkan. Mekarsari ada laporan juga. Kalau Mekarsari, seingat saya itu kurator juga dilaporkan. Seingat saya. Sehingga saudara terdakwa ya. Apakah saudara terdakwa pernah mendengar bahwa selain melakukan laporan polisi, ya, ini grup Palma ini juga melakukan PK terhadap putusan pilot untuk PT Johan Sentosa, PT Eluan dan PT Mekar. Yang saya dengar informasi begitu Pak. Tahu ya? Tahu, saya tahu. Tahu ya? Tahunya dari siapa? Dari teman-teman yang di luar Pak. Ya, oke. Kalau untuk Eluan dan Mekarsari, tahu nggak saudara saksi dari terdakwa bahwa alasan PK yang diajukan oleh grup Darmex ini atau Duta Palma ini adalah adanya novum berupa laporan polisi. Karena saya mau tahu ini ya, jangan-jangan ini motif dari laporan-laporan polisi ini termasuk memenjarakan saudara sekarang ini ya untuk PK gitu. Saya mau tanya, tahu nggak saudara? Saya mengetahui ada PK, tapi untuk permohonan PK itu
hukumnya itu terkait lapor polisi itu saya kurang banyak, nanti saya cari tahu. Ya nanti kalau ada dokumennya, Ya, saya pledoi mudah-mudahan kita temukan itu memori PK-nya ya dari pihak apa namanya Duta Palma. Oke, ya karena ini penting ya saudara terdakwa itu juga sebenarnya bingung kenapa sih sebenarnya harus dilaporkan. Hubungan Anda dengan perusahaan nggak baik. Kalau dikatakan baik dan baik itu mungkin penilaian terhadap orang luar ya, tapi ini sangat di luar nalar sih. Yang berprestasi itu dikesampingkan yang pemalas sama yang pandai bisa itu ya dipertahankan, karena itu bukan seorang. Iya, artinya kan like and dislike itu kan bukan berarti pidana, bukan berarti Anda jahat. Mungkin ya ngeselin aja kan gitu ya. Saya kalau jahat saya ambil uang ya Pak. Hah? Saya kalau jahat saya ambil uang ya Pak. Ya udah, Anda sampaikan sama saya sekarang. Ada nggak keuntungan yang Anda ambil nih dengan membuat proposal 70% di awal, ya, di PT Johan Sentosa, di PT Eluan, di PT Mekarsari sama ya. Makanya nanti saya benar-benar perlu lihat proposal di PT Eluan yang benar-benar ditandatangani oleh direksi. Karena ini ada pola gitu. Ya, Anda miliki dokumen itu sekarang. Pak, Anda memiliki nggak proposal untuk PT Eluan yang ada 70%? Sama semua Pak. Ada nggak sekarang di Anda pegang? Apa perlu waktu cari? Di handphone ada. Di handphone ada. Di handphone ada. Ya nanti adalah pas ini ya, pas pledoi. Aku sih oke.